Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Safira dengan NIM 2307050032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Nah, kita di sini sudah bisa melihat tabel dari kekurangan dan kelebihan masing-masing struktur data. Nah, yang pertama ada array. Nah, kelebihan dari array yang pertama adalah akses yang cepat. Nah, pada array, elemen dapat diakses langsung menggunakan indeksnya. Yang kedua adalah efisien untuk pemrosesan berurutan. Nah, di array, mudah untuk mengulangi semua elemen. Nah, kekurangannya yang pertama ada ukuran yang tetap. Pada array, mungkin memerlukan perubahan yang dinamis jika ukurannya tidak diketahui sebelumnya. Nah, kekurangan yang kedua adalah tidak efisien untuk penyisipan atau penghapusan. Nah, di array, untuk penyisipan dan penghapusan elemen di tengah dapat mahal karena membutuhkan penggeseran elemen berikutnya. Selanjutnya ada stack. Kelebihan stack yang pertama yaitu adalah akses default atau last in, first out. Nah, akses ini ideal untuk skenario di mana elemen terakhir yang ditambahkan adalah elemen pertama juga yang dihapus. Yang kedua, kelebihannya adalah implementasi sederhana. Nah, pada stack relatif mudah untuk diimplementasikan dan dipahami. Nah, kekurangannya yang pertama ada akses terbatas. Nah, stack hanya elemen teratas yang dapat diakses secara langsung. Yang kedua adalah ukuran yang tetap. Nah, ukuran yang tetap mungkin memerlukan perubahan ukuran dinamis jika ukuran sebelumnya tidak diketahui. Ya, selanjutnya ada queue. Kelebihan queue yang pertama adalah akses FIFO atau first in, first out. Nah, akses ini ideal untuk skenario di mana elemen yang pertama yang ditambahkan adalah elemen pertama yang dihapus. Nah, kelebihan yang kedua adalah efisien. Efisien untuk pemrosesan berurutan. Nah, pada queue, elemen diproses sesuai urutan penambahannya. Nah, kekurangannya yang pertama adalah sama seperti stack, yaitu akses terbatas dan ukuran yang tetap. Selanjutnya ada linked list. Kelebihan linked list yang pertama yaitu adalah ukuran yang dinamis. Ukuran yang dinamis dapat tumbuh atau menyusut sebagai kebutuhan. Nah, yang kedua adalah sama seperti yang tadi, efisien untuk penyisipan atau penghapusan. Nah, kekurangannya sendiri, pada linked list aksesnya lebih lambat dan lebih banyak overhead memori, karena pada setiap node dalam daftar memerlukan memori tambahan untuk menyimpan pointer ke node berikutnya dan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tree. Nah, pada tree kelebihannya itu pencarian yang efisien. Yang kedua adalah fleksibel. Nah, fleksibel di sini dapat mewakili berbagai struktur data hierarkis. Nah, kekurangannya sendiri ya implementasinya yang kompleks. Nah, implementasi yang kompleks membutuhkan algoritma dan struktur data yang lebih kompleks untuk diimplementasikan. Yang kedua, tidak cocok untuk semua skenario karena banyaknya data yang bersifat hierarkis. Nah, yang terakhir ada graph. Kelebihan dari graph adalah mewakili hubungan. Artinya dapat mewakili hubungan kompleks antara entitas. Nah, selanjutnya yaitu serbaguna. Serbaguna dapat digunakan untuk memodelkan berbagai skenario di dunia nyata. Nah, kekurangannya sendiri yaitu implementasi yang kompleks seperti tadi dan sulit dianalisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan array dan list. Nah, kita akan membuktikan perbedaannya itu di Python. Nah, seperti yang sudah kita lihat sekarang, kita sudah berada di Python. Nah, yang pertama kita akan membuat list. Kita buat di sini my array. Kemudian sama dengan 1,3. Nah, kemudian kita print
my array. Kemudian coba kita masukkan. Nah, maka array akan keluar, data array yang akan keluar. Nah, lalu kita masukkan lagi my array. Kemudian kita print dengan memasukkan my array. Lalu kita run. Nah, jadi dalam contoh ini, my array adalah array yang berisi integer yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita dapat mengubah elemen dalam array dengan menggunakan indeks. Namun, kita tidak dapat menambahkan elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda ke dalam array. Contohnya, kita hanya bisa memasukkan elemen yang sama. Misalnya, jika kita masuk integer, maka akan kita masuk 1, 2, 3, 4, dan 5, dan sejenisnya. Jika kita memasukkan nama, maka kita harus memasukkan nama-nama saja, tidak boleh digabung dengan integer. Nah, jika pada list, kita masukkan contoh list. Nah, ini. Lalu kita print my list. Lalu kita run. Nah, dalam contoh list, kita mengisi list dengan berisi integer, ada integer, string, dan float. Nah, kita dapat mengubah list yang ada dalam list dengan menggunakan indeks. Yaitu, kita akan mengubah list dengan menggunakan indeks. List. Misalnya kita memilih kata world. Lalu kita print my list. Lalu kita run. Jangan lupa memasukkan tanda sama dengannya. Nah, maka indeks yang pertama akan berubah menjadi word. Sama dengan di array, kita juga bisa mengubah array dengan indeks. Dengan memasukkan my array, kita masukkan indeks yang ingin kita ubah, lalu kita masukkan angka yang ingin kita ubah juga. Lalu kita print my array di sini. Nah, lalu akan mengubah indeks yang pertama menjadi angka 5. Nah, perbedaannya antara array dan list, jika di array, list isinya hanya bisa dengan yang sejenis, misalnya integer dengan integer, string dengan string, tidak bisa kita gabungkan integer dengan string. Nah, jika di list, kita bisa mencampurkan antara integer dengan string. Selanjutnya, di sini kita akan membuktikan bahwa array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Nah, kita akan membuktikan kebenaran atau kesalahan statement tersebut menggunakan program Python dengan membuat operasi penambahan dan penghapusan elemen. Nah, kita akan buat yang pertama, yaitu di sini ada my array
sama dengan 0, bintang 5. Nah, kode ini membuat array bernama myArray dengan ukuran 5. Kemudian kita buat kode myArray 0 sama dengan 10. Nah, kode ini membuat elemen pertama dari array atau indeks yang 0 diubah menjadi 10. Nah, yang kedua kita masukkan kode myArray 1 sama dengan 20. Ini mengubah elemen kedua dari array atau indeks yang pertama diubah menjadi 20. Nah, selanjutnya kita melakukan penambahan dengan print myArray setelah penambahan yang ini. Nah, kode ini mencetak isi array pada myArray setelah penambahan elemen. Kemudian kita masuk ke kode del myArray 1. Nah, kode ini menghapus elemen di indeks 1 dari array. Kemudian kita print array setelah penghapusan. Nah, kode ini mencetak isi array pada myArray setelah elemen di indeks 1 dihapus. Nah, kemudian kita coba run terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan menghitung ukuran memori dari array. Nah, selanjutnya kita akan pencetakan ukuran memori untuk membuktikan statement tadi benar atau salah. Nah, oke. Pertama kita akan masukkan kode array size my array, kemudian kita print ukuran memori array 3, array size, dalam bit. Nah, kita coba run. Nah, dalam contoh di atas, ukuran list atau ukuran myArray berubah secara dinamis ketika kita menambahkan atau menghapus elemen. Nah, di Python secara otomatis mengatur alokasi memori untuk list. Nah, kesimpulannya, Python tidak memiliki array statis dalam arti yang ketat. Nah, array dalam Python bersifat dinamis, memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen tanpa batasan yang ketat pada ukuran awal. Nah, meskipun ukuran myArray dapat berubah, alokasi memori yang efisien tetap akan menjadi pertimbangan penting dalam implementasi Python. Jadi, pernyataan awal yang menyatakan bahwa array selalu memiliki ukuran memori yang tetap dalam Python adalah tidak akurat. Nah, sekian video tugas struktur data saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.